adik-adik, kembali lagi bersama kakak. Nama kakak Nima Dewi Sukma Santi, bisa dipanggil Kak Santi. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai materi operasi hitung. Sebelumnya di sini kakak udah didampingi oleh 2 orang murid. Yang pertama yaitu Rudi. Rudi ini anaknya lumayan lama untuk menyerap pelajaran, tapi sangat tinggi banget kemampuannya untuk semangatnya untuk belajar seperti itu. Terus ada Nina. Nina ini anaknya cepat untuk menyerap pelajaran, kritis juga. Nah, maka dari itu, untuk kalian udah penasaran gimana pelajaran hari ini? Yuk kita mulai untuk belajar operasi hitung. Oke, hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung. Itu adalah salah satu materi dari matematika untuk sekolah dasar. Nah, operasi hitung itu apa sih? Sebelumnya Rudi sama Nina di sekolah udah diajarin belum tentang operasi hitung? Udah. Terus oke, sekarang kita akan memperdalam lagi ya. Dan semoga ini juga membantu Rudi sama Nina untuk lebih memahami tentang operasi hitung. Jadi, operasi hitung itu adalah sebuah cara yang kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Seperti misalnya masalah-masalah model matematika sederhana atau untuk model-model matematika yang lebih rumit lagi. Nah, selain itu juga, kenapa kalian harus belajar tentang operasi hitung? Karena dalam kehidupan sehari-hari juga operasi hitung itu sangat dibutuhkan loh. Misal, Rudi misalnya Rudi mau menghitung nih alat tulis yang Rudi punya. Misal di kotak pensil Rudi sekarang misalnya ada 2 pensil dan 1 pulpen. Jadi kalau misalnya seperti itu, total alat tulis yang Rudi punya yaitu berapa? Awalnya dia punya 2 pensil dan 1 pulpen, berarti jumlahnya ada 2 ditambah 1. Jadi totalnya ada 3 alat tulis di dalam kotak pensil Rudi. Nah, seperti itu. Atau misalnya Nina misalnya mau belanja. Nina misalnya mau beli tas dan buku. Nah, Nina perlu uang dong, uang untuk belanja itu. Nah, dari situ juga Nina bisa menggunakan operasi hitung. Misal, satu tasnya harganya 35.000. Terus satu buku misalnya harganya 5.000. Jadi total uang yang harus Nina siapkan yaitu 35.000 ditambah 5.000, berarti totalnya ada 40.000. Nah, itu misalnya contoh-contoh sederhana kenapa kita harus belajar tentang operasi hitung. Jadi ini tuh sangat berguna banget nanti di kehidupan sehari-hari juga. Nah, buat mempermudah pelajaran hari ini, kakak udah nyiapin materi buat kalian. Nah, sebelumnya kalian pindah dulu nih ke depannya kakak biar kakak gampang ngejelasinnya. Jadi ini materi yang udah kakak siapkan. Nah, jadi jenis-jenis operasi hitung itu ada 4. Ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, sama ada pembagian. Kita bahas ya satu-satu, mulai dari penjumlahan. Nah, penjumlahan ini kakak akan jelaskan masing-masingnya itu tuh pakai kasus, pakai contoh gitu biar lebih mengerti. Misal ini Rudi punya 4 kue. 1 2 3 4. Terus Nina punya 3 kue. 1 2 3. Nah, sekarang jadi total kue yang Rudi sama Nina punya ada berapa? Nah, itu bisa diselesaikan dengan modal matematika. Jadi tadi berapa? 4 kue Rudi ditambah 3 kue Nina. Jadi totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 kue. Seperti itu. Nah, lanjut ke jenis operasi yang kedua, yaitu pengurangan. Nah, di sini misal Rudi punya 5 kue. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nanti Nina minta kuenya Rudi. Nina minta 2 kue Rudi. Jadi total kue Rudi sekarang ada berapa?
Rudi punya 5 kue. Terus dikurangin sama yang Nina minta sebanyak 2. Jadi totalnya ada 3 kue lagi gitu. Seperti itu contohnya untuk yang pengurangan. Lalu lanjut ke perkalian. Misal Rudi mau ngasih kue ke 3 teman Rudi. Keempat maksudnya. Keempat, ada 1, 2, 3, 4. Jadi total kue yang harus disiapkan ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Jadi 1 dikali 4 sama dengan 4. Terus ada pembagian. Nah, pembagian misalkan di sini ada 4 kue, ada 1, 2, 3, 4. Terus di sini ada 2 kotak. Nah, jadi nanti tiap di masing-masing kotak ini bakalan berisi berapa kue? Ada? Jadi kita isi dulu 1, 2, 3, 4. Berarti di masing-masing kotak ini ada 2 kue. Nah, seperti itu juga model matematikanya. Misalnya ini 4 dibagi 2, berarti hasilnya 2. Seperti Jadi itu. tadi kita udah belajar tentang jenis-jenis operasi hitung. Selanjutnya Kakak akan menjelaskan tentang sifat-sifat operasi hitung. Nah, di sini Kakak juga sudah menyiapkan materi agar mempermudah adik-adik untuk memahami. Jadi, sifat dari operasi hitung itu ada 3. Ada komutatif, ada asosiatif, sama ada distributif. Nah, jadi kita bahas ya satu-satu. Nah, komutatif itu adalah sifat pertukaran. Jadi, misalnya di sini ada pertukaran komutatif untuk penjumlahan dan komutatif untuk perkalian. Untuk yang penjumlahan, contohnya di sini ada 3 tambah 2, itu hasilnya akan sama dengan 2 tambah 3. 3 tambah 2 hasilnya 5. 2 tambah 3 hasilnya 5 juga, berarti hasilnya sama. Terus begitu juga untuk yang perkalian. Perkalian misalnya 3 kali 2 itu hasilnya akan sama dengan 2 kali 3. 3 kali 2 berapa, Nina, Rudi? 6. 2 kali 3 hasilnya juga 6. Jadi hasilnya akan sama. Jadi penggunaan sifat komutatif ini intinya dia itu pertukaran, tapi dia tidak akan merubah hasil dari yang telah diperoleh gitu. Terus yang kedua ada asosiatif. Nah, asosiatif ini sifat pengelompokan untuk mempermudah pengerjaan soal matematika. Misal di sini ada 3 tambah 5 tambah 2. Nah, kita bisa kelompokkan menjadi 2 jenis seperti ini. Ada 3 tambah 5 dulu. Berapa? 3 tambah 5? 8. Ditambah 2 hasilnya 10. Nah, itu akan sama dengan 3 ditambah dalam kurung 5 tambah 2. 5 tambah 2 hasilnya 7. 7 tambah 3 hasilnya 10. Berarti kan hasilnya sama ya. Terus yang kedua itu contoh pada perkalian. Misalnya 2 dikali 3 dikali 4. Terus nanti kalau misalnya dikelompokkan, dia bisa menjadi 2 jenis seperti ini. Bisa 2 dikali 3 dulu, baru dikali 4. 2 dikali 3 hasilnya 6. Dikali 4 hasilnya 24. Nah, atau juga bisa dengan model yang seperti ini. Misalnya 3 dikali 4 dulu, itu hasilnya 12, terus dikali 2 hasilnya 24. Berarti di sini hasilnya sama ya. Jadi pengelompokan ini akan tetap menghasilkan hasil yang sama. Yang ketiga itu sifat distributif. Nah, sifat distributif ini sifat penyebaran. Jadi yang di luar kurung ini nanti akan disebar ke yang dalam kurung seperti itu. Misal contoh yang pertama, 2 dikali 5 tambah 3. 5 tambah 3 hasilnya 8, dikali 2 hasilnya 16. Itu akan sama pengerjaannya kalau juga seperti ini disebar. Jadi 2 dikali 5 ditambah 2 dikali 3. 2 dikali 5 hasilnya 10, ditambah 2 dikali 3. 2 kali 3 hasilnya 6, jadi hasilnya sama-sama 16. Terus yang kedua, misalnya 4 dikali 5 kurang 3. 5 kurang 3 hasilnya 2. 4 dikali 2 hasilnya 8. Itu juga
akan sama dengan proses pengerjaan yang disebar seperti ini. Yang pertama itu 4 dikali 5. 4 dikali 5 hasilnya 20. Dikurangi 4 dikali 3. 4 dikali 3 itu hasilnya 12. Jadi 20 dikurangi 12 hasilnya sama-sama 8. Nah, tadi udah kita belajar jenis operasi hitung sama sifat-sifatnya. Sekarang kakak bakalan ngasih soal. Soal yang pertama ini buat Rudi. Yang pertama itu soalnya 10 ditambah 2 dikali dalam kurung 5 ditambah 4. Nah, itu nanti boleh diselesaikan pakai sifat-sifat operasi hitung yang tadi udah kakak jelaskan. Terus ini soal buat Nina. Soal yang kedua itu soal buat Nina, setengah ditambah 10/5 dikurangi setengah ditambah 2/5. Itu juga pakai sifat operasi hitung yang tadi udah kakak. Tadi kakak udah ngasih kan soal ke kalian. Nah, sekarang kita bahas ya satu-satu soalnya. Ini dia. Ini yang pertama itu soal untuk Rudi. Jadi soalnya itu kakak bacain ya. 10 ditambah 2 dikali dalam kurung 5 ditambah 4. Nah, di sini kalau misalnya ada model yang seperti ini, kita bisa selesaikan dengan sifat distributif. Terus kita jabarin ya, di bawahnya itu 10 ditambah dalam kurung 2 dikali 5 ditambah dalam kurung 2 kali 4. Sama dengan 10-nya diturunin. Terus 2 kali 5 berapa, Rudi? 10. Ya, betul. Bagus sekali, Rudi. Terus 2 kali 4 hasilnya 8. Nah, di sini biar lebih gampang lagi kita pakai sifat asosiatif, yaitu dikelompokkan. Terus diturunin kan 10-nya, terus ditambah dalam kurung 10 ditambah 8. Jadinya hasilnya 10 ditambah 18 sama dengan 28. Lanjut ke soal Nina. Soal Nina itu yang pertama setengah ditambah 10/5 dikurangi setengah ditambah 2/5. Ini bisa diselesaikan dengan sifat asosiatif. Jadi kita kelompokkan biar lebih gampang nanti nyelesainnya. Itu sama dengan dalam kurung setengah ditambah 10/5 dikurangi setengah ditambah 2/5. Nah, penting banget di sini dipahami bahwa kalau misalnya dia penjumlahan pecahan, kita harus sama-sama menyamakan dulu penyebutnya. Nah, dalam proses penyamaan penyebut ini kita makainya KPK. Nah, di sini kita samain kan penyebutnya jadi per 10 karena KPK-nya 10. KPK dari 2 sama 5. Nah, untuk yang pertama setengah biar jadi 10, 2 biar jadi 10 dikali 5. Jadi satunya dikali 5 sama dengan 5. Terus yang ini 5 biar jadi 10 dikali berapa, Nina? Dikali 2. Ya berarti 2 dikali 10 hasilnya 20. Nah, yang ini juga proses pengerjaannya sama aja. Jadi dia nanti yang satu itu dikali 5 hasilnya 5, terus 2 dikali 2 hasilnya 4. Terus kita jumlahkan kan pembilangnya, jadi dapatnya 25/10 dikurangi 9/10 hasilnya 16/10. Terus kita sederhanakan jadi 16/10. Nah, karena ini masih bisa disederhanakan, jadi kita sama-sama bagi berapa, Nina? Sama-sama dibagi 2. Ya, benar. Terus sama dengan 1/3/5. Nah, ini hasil akhirnya seperti itu. Nah, udah ya, kita udah bahas jenis-jenis
perhitungan, operasi perhitungan, terus sifat-sifatnya, dan sudah mengerjakan soal. Semoga Nina dan Rudi sama-sama bisa memperdalam materi tentang operasi hitungan, terus tetap semangat belajarnya. Sampai ketemu lagi sama kakak di materi-materi selanjutnya. Sampai jumpa.